Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Ini saya bareng Ipul atau Saiful. Nama panjang lo siapa sih, Pul? Namanya Saiful Adi Adhari. Saiful Adi Adhari. Saiful Adi Adhari. Iya. Ada artinya nggak tuh? Adi ya? Iya. Kalau katanya sih Adhari itu? Adhari itu kayaknya lahirnya pas bulan Idul Adha, Pak. Oh, Adhari gitu. Adhari. Oh, Adhari. Iya gitu. Jadi harinya pas hari digabung. Adha. Ya, oh Adharinya gitu digabung. maksudnya. Jadi teman-teman semua, hari ini kita mau ngobrol sama Ipul dan mau bahas tentang anak rantau. Nah, sebenarnya kalau dibilang anak rantau, kalau di The Sungkars ya, itu ada beberapa anak-anak rantau. Kayak misalnya ada Rauf, itu desain grafis, bilang desain grafis ya, benar, ya. Desain grafis kita. Terus ada siapa lagi? Linda dari mana? Lampung. Linda Lampung. Saya sendiri dari jauh Aceh ya? gitu ya. Nah sebenarnya menarik sih, kalau anak rantau itu menarik. Iya, ketika ke Jakarta itu pasti ada beberapa impian ketika ke Jakarta. Nah sekarang kita mau ngobrol sama Ipul nih. By the way, kenapa dipanggil Ipul sih? Karena Saiful Ipul gitu? Nggak tahu, masuk di sini tiba-tiba banyak yang manggil Ipul aja. Dulu gitu. dipanggilnya siapa? Saya Pul gitu. Serius saya? Iya, saya Pul. Terus biasanya malah kebanyakan bukan nama Ipul, biasanya pada nyeleneh. Apa? Ada yang konyeng, ada yang intinya Konyeng apa sih? Konyeng tuh nama apa? Nama pas SMP sih sebenarnya itu sebutan. Oh, nama anak-anak STM ya, gitu ya? Dari SMP itu. Nama lu Obeng nih. Gitu. Nama lu Baca. Nama lu. Tapi nama gue di SMA juga dipanggil Aceh loh. Oh, nyeleneh ya, Pak ya? Gitu. Iya. Nggak, konyeng apa konyeng? Maksudnya ada arti nggak konyeng itu? Nggak ada artinya. Kucing tuh. nggak? Bukan. Enggak, bukan. Cuma tiba-tiba lagi duduk konyeng tuh. itu kucing oyeng. Oyen. Katanya anyet. Dah, itu monyet. Aduh. Nggak, kenapa konyeng? Nggak. Dulu itu pas lagi SMP tuh gitu duduk. Nama lu bagus banget, Saiful. Pedang katanya kan, kalau Saiful. Ganti aja dah. Namanya bagus, orangnya jelek gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini temennya menyesatkan ya. Kayak gitu. Harusnya kan orang memang memberikan nama yang baik. Nah ini satu hal yang harus kita clearkan juga, bahwa memberikan nama kepada orang itu, panggilan juga harus memberikan nama yang baik. Iya, betul. Kok bisa dia bilang nama bagus malah dikasih nama yang lain? Nyeleneh, tapi Ipulnya mau, kenapa? Bukannya nggak mau sih, tiba-tiba banyak teman yang manggil konyeng, nyeng kayak gitu. Saking enaknya manggil kayak gitu loh. Akhirnya. Tapi Ipul marah nggak dipanggil konyeng? Biasa aja cuy. Emang Ipul tapi pernah marah nggak, Ipul? Nggak pernah. Serius? Nggak pernah marah nggak dia? Enggak. Sama sekali? Enggak. Paling ngambek? Bukan marah sih. Apa? Ngedumel. Oh, ngedumel. Tapi nggak marah ya? Ya. Tapi waktu SMP nggak pernah marah, dibecandain sama teman segala macam? Nggak pernah. Nggak pernah. Dulu di mana sih sekolahnya? Di SMP Negeri 2 Kemangkon. Kemangkon tuh di mana? Kecamatannya itu. Oh iya, maksudnya di mana? Kemangkon? Di daerah Purbalingga. Oh, Purbalingga. Oke, Purbalingga itu Jawa Tengah. Tengah ya? Masih Jawa Tengah. Menuju Jawa Timur kan? Iya, menuju Jawa Timur. Udah sedikit lagi perbatasan ya? Perbatasannya. Oke. Di Purbalingga, Ipul dari kecil, dari lahir emang di Purbalingga? Lahir di Purbalingga. Sampai SMP, SMA di sana? Iya, di sana, di Purbalingga. Ipul SMA apa SMK? SMK. SMK ambil apa? Jurusan otomotif. Otomotif? Oh, iya. Kenapa? Aduh. Udah. Nakal ya kamu ya. Astagfirullah. Ini temennya konyeng nih. Aduh. Udah. Nggak, Ipul ambil otomotif kenapa? Suka motor, mobil tuh dioprak-oprak kayak gitu. Ini motornya Pak Irwan? Ya itu ya sering kayak gitu. Ipul ini yang rapiin? Ya kalau di lap-lap. Oh, lap aja ya? Enggak, iya. Mesinnya di otak-atik gitu. Jangan nanti dimarahin itu. Oh gitu? Dioprak-oprak ya. Emang pernah dimarahin sama Pak Irwan nggak? Nggak pernah sih, alhamdulillah. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena paling cuma, Pul, ya?
Ini kotor nih. Oh gitu aja ya? Gitu doang. Pindah ke Jakarta kapan sih? Tahun berapa ya? Ipul di Jakarta udah, kalau di sini hampir 1 tahun. Udah ada 3 tahunan berarti? Bukan, pindah tahun berapa berarti? 2000, ini 2022, berarti 2019 ya? Ya, 2019. Kenapa Iya. waktu itu pindah ke Jakarta, Pul? Pertama itu ngikut paman. Kerja. Paman? Iya. Oke, kerja apa? Kerja di event. Oh, ada ya kerja di Iya, event gitu, iya, terus? event. Terus suruh ikut di situ kerja, ikut paman, tapi Apa waktu itu event yang tahu waktu itu acara apa? ikut event clothing. Oh, clothing, Iya, oke. Ngikut di situ, tapi nggak standby di situ. Pulang kampung, kalau disuruh berangkat. Kalau nggak ada kosong balik kayak gitu. Awal-awalnya? Awal-awalnya itu. Nah, terus kok bisa tiba-tiba stay di sini. Heeh. Itu dulu sama saudaranya Mbak Ovi. Dulu ikut sama saudaranya Mbak Ovi. Di sini ikut saudaranya Mbak Ovi itu di event juga, hampir 2 tahun lebih. Terus ada itu juga kan mana? Pandemi. Oke. Nggak kerja. Udah nggak kerja, pulang kampung. Heeh. Di kampung bingung mau ngapain. Akhirnya ditelepon? Enggak, belum. Terus ngapain lagi? Oh, ngikut saudara lagi di Bandung 2 bulan. 2 bulan digerebek. Tokonya. Jualan apa? Itu jualan apa namanya? Bikin ini apa? Bukan tato, apa yang buat bin baju itu? Sablon kayak gitu. 2 Kenapa bulan. digerebek? Itu pas lagi ada PPKM, Pak. Terus setiap nggak boleh, ya, nggak boleh. buka. Ini apaan? Udah balik di kampung, ada sedikit rezeki, buka usaha serabi. Oh, serabi? Iya. Kenapa buka serabi? Serabi bukan terkenal dari Bandung ya? Itu serabi Jawa, Pak, beda. Beda lagi ya? Beda Apa lagi. beda serabi Bandung sama serabi Jawa? Kalau serabi Bandung itu kan kayak ada isinya, ada telur, terus oncom gitu. Oh, itu serabi Jawa? Ya, serabi Jawa. Oh, pakai oncom serabi ya? Kalau serabi Bandung pakai apa? Pakai. Oh iya, ada oncom. Ada oncom, ada telur gitu. Kalau serabi Jawa tuh pakainya santan sama gula. Serabi Solo ya? Beda juga. Kalau serabi Solo kan pakai daun. Oh, ini serabi Jawa beda lagi? Beda lagi. Dia cuma pakai itu apa? Namanya saya sama soalnya. Tungku ya kan? Tungku Wisnu dong. Tungku kecil, langsung pakai santan sama gula udah. Oke. Jadi serabi. Terus berapa lama tuh bertahan? Hampir 4 bulan. Habis itu? 4 bulan lumayan kan, lagi jalan. Dipanggil lagi tuh sama saudaranya Mbak Ovi, tantenya. Pul berangkat lagi ke Jakarta, mau nggak ya? Ada event lagi, ya udah berangkat. Nggak, usahanya udah jalan tapi kenapa ditinggalin? Sebenarnya ada yang nerusin lagi, Pak. Saudara dan nerusin, tapi ketika aku pergi jadi pengelolaan tuh kayak kurang gitu loh, ditinggal aku kayak kurang. Jadi Ya iyalah. jelas kurang. Akhirnya pas aku balik nggak kolah lagi tuh. Akhirnya ayo, kenapa kok malah balik kayak gini, sepi gini gitu. Orang gak ada lu, nggak ada yang ngatur ini keuangan itu, nggak ada. Akhirnya pas lagi ditelepon sama saudaranya Mbak Ovi lagi, Pul, di mana Mbak? Lagi di kampung, mau kerja sama artis nggak gitu kan? Artis siapa Mbak? Itu si Irwansa sama Tenggu Wisnu. Lah serius, masa anak kampung mau di situ kayak gitu kan? Nggak harus punya, biasanya kan kayak sekolah di tingkat tinggi kayak S1, S2 gitu kan. Aku cuma lulusan SMK. Udah, kalau lu mau niat kerja, pas banget tuh pas malam tahun baru itu, Pak. Pas malam tahun baru, pas kan nggak bisa nyari bis mendadak, terus naik travel juga bis mendadak kan mahal juga, pas lagi tahun baru mahal. Oh ya udah, paling aku nanti bisanya pas habis tahun baru aja. Ya udah nggak apa-apa, tanggal berapa? Ya udah, aku bisnya tanggal 3 Mbak, insya Allah aku sempetin nyari bis mendadak. Nyari tiket bisnya hari ini, besoknya lagi. Jadi misal hari Senin, aku berangkatnya hari Selasa gitu. Udah kayak gitu, berangkat. Terus sampai di rumahnya, saudaranya Nggak dikasih tahu belum kerjanya apa, itu udah dikasih tahu? Belum. Pas itu suruh berangkat aja kerja di rumahnya Pak Irwansa gitu, di kantornya bilangnya kayak gitu doang. Tapi nggak dikasih tahu kerja apa? Nggak. Sampai Jakarta ngobrol sama Mbak Ovi? Nggak, sama tantenya dulu. Sama tantenya. Panjang perjalanannya ya? Iya. Oke, sampai ketemu Mbak Ovi. Ya. Setelah ketemu tante Mbak Ovi, ngapain? Langsung, lu nanti kerja di rumahnya Pak Irwansa,
ketemu saudara saya namanya Ovi. Kamu ketemu aja nanti kamu di situ. Loh, ini Ovi udah kenal belum nih? Belum, sama Mbak Ovi belum kenal. Oh, ini tantenya Mbak iya, Ovi. Tantenya Mbak Ovi. Ya Allah, kok gue langsung. Oke, terus akhirnya ketemu sama Mbak Ovi. Ketemu Mbak Ovi, malah pertama malah ketemu bukan Mbak Ovi. Ketemunya sama almarhum dulu yang ketemu. Oke, Bang Imin, rahimahullah. Waktu dikasih tahu Ipul kerja sebagai office boy. Office boy. Terus apa respon Ipul waktu itu? Kaget nggak? Alhamdulillah aja senang, apalagi pas tiba-tiba pas pertama kan ketemu bapak, pas pertama masuk di lantai 2 tuh, pas di ruang playground, rasanya keringet. Oh iya betul. Keringet dingin keluar pak. Iya. Bener semua. Nggak nyangka sampai Ipul sampai kayak gini. Astagfirullah, nyangka gak aja. Saya bikin status. Apa tuh? Bikin status apa kalau kayak statusnya kayak bikin maksudnya nggak nyangka aja nyampe di rumah gede kayak gini, kaki bergetar gitu loh. Astagfirullahaladzim, orang kamu sampai kayak gini. Oh langsung saya interview ya waktu itu ya? Iya langsung interview. Iya langsung interview ya? Interview langsung besok. Oh iya inget ya betul. Kira setelah interview kita ngobrol segala macam, akhirnya Ipul sini. Nah, Ipul apa mimpi besar Ipul sebenarnya? Kan kadang-kadang orang pengen ke Jakarta itu ya cari kerjaan, terus melihat Jakarta itu adalah kota yang penuh harapan gitu kan. Dan banyak mimpi-mimpi yang ingin diraih di Jakarta gitu loh. Kenapa Ipul akhirnya memberanikan diri ke Jakarta itu? Apa karena hanya tawaran itu atau ada mimpi lain? Ada mimpi lain sih sebenarnya sih. Apa? Pengen jadi orang sukses, nyenengin orang tua. Itu. Masya Allah. Waktu itu Ipul mikirnya kalau misal ke Jakarta dengan kerja di sini jadi orang sukses itu. Ini jalannya gitu ya? Insya Allah ini jalannya, insya gitu? Allah. Banyak yang ibaratnya banyak yang nggak nyangka Ipul masuk sini juga, soalnya keluarga bapak sama mami itu kayak disepelein pak. Kayak disepelein sama keluarga, sama orang tuh kayak disepelein. Jadi Ipul masuk sini bismillah, ya kayak gitu nggak nyangka tiba-tiba masuk sini, kaki bergetar apa. Bismillah Ipul masuk sini, sukses nyenengin bapak sama mama. Intinya satu bisa membagian dia gitu. Disepelein kenapa? Bapak sama mama orang nggak punya dulu ya. Jadi bapak dulu kan apa ya? Bapak itu punya kakak juga. Kakaknya udah pada meninggal. Bapak itu ditinggalin sama paman kalau nggak salah. Ditinggalin kenapa? Bapak sama mamanya udah meninggal kan, dititipin sama paman juga. Oh, Oke. Dititipin sama paman. Udah kayak gitu udah gede, banyak bapak kan dulu bapaknya bapak kan Ipul udah pas kecil udah nggak ada gitu. Ipul nggak tahu katanya orangnya nggak bener apa itu, bapak disepelein juga, terus kakeknya Ipul yang itu yang bapak disepelein juga, katanya itu yang dukun lah apalah itu, ya udah biarin aja. Jadi kakek Ipul disepelein, papanya Ipul disepelein. Papanya Ipul masih ada kan? Masih ada, alhamdulillah. Oke. Terus mama juga. Mama masih ada. Apa yang maksudnya disepelein itu Ipul tahu dari mana disepelein? Mungkin itu seuzonnya kita aja mungkin. Iya, kadang-kadang Ipul kan kalau curhat ke mama, ke bapak, pasti dia cerita. Bapak itu dulu kayak gini, mama itu dulu kayak gini, cerai kecilnya, gede-gedenya. Katanya kalau video call mama. Iya, kalau video call mama suka nangis. Kenapa? Nggak tega, karena mama itu lebih kalau ada apa-apa tuh ceritanya ke Ipul daripada ke Kak Ipul, itu lebih ceritanya ke papa ke Ipul, jadi nyerahin apa-apa itu ke Ipul. Ipul ada uang nggak? Ada, ya udah begitu selalu apapun masalahnya mama itu bilangnya ke Ipul. Kapan terakhir ngobrol sama mama? Kemarin seminggu. Kemarin. Nangis juga nggak? Kemarin gara-gara istrinya kakak tuh. Nggak usah cerita ya, gitu. Ininya. Maksudnya nangis juga nggak? Nggak sih, cuma dikit. Kalau ibaratnya udah lagi video call, Ipul nyambung ke keponakan biar Ipul nangis itu doang. Kadang kan lagi video call sama mama nih. Kalau telepon mana sama mama nih, emang selalu nangis gitu? Enggak sih. Karena enggak. Biasa nangis karena apa? Karena cerita kah? Cerita, biasanya cerita. Ada cerita dari orang tua? Ada. Atau memang karena kangen sama mama? Biasanya kalau lagi video call mama tuh keinget yang masalah-masalah mama. Oh, ada masalah-masalah jadi keinget. Gitu. Iya gitu. Sesayang apa Ipul sama mama? Sayang banget sih. Buat kadang ini kalau kita kan sekarang, maksudnya insya Allah mama mudah-mudahan nonton juga nih. Coba deh sampein ke mama.
kalau Ipul ada salah. Maafin Ipul, Ipul anaknya nggak benar. Aduh, sedih. Boleh. Ipul ini kita suka bercanda sama Ipul gitu loh. Jadi, aduh, selama ini aku baru pertama kali lihat Ipul nangis kayak gini loh. Ya Allah. Mana? Boleh kita telepon, kita video call sama mamanya ya. Bawa HP nggak, Pul? Video call, Pul. Aku baru pertama kali nih lihat Ipul nangis kayak gini nih. Jadi Ipul memang sayang banget ya sama mama ya. Sayang banget ya. Namanya mama apa namanya mamanya? Sumiati. Mama Sumiati. Mama Sumiati ini Ipul nih, Masya Allah nih. Anak pekerja keras. Dia tujuannya ke sini untuk ingin membahagiakan mama sama papa, karena katanya mama dan papa sering sekali disepelekan gitu ya. Tapi insya Allah mimpi besarnya Ipul untuk membahagiakan orang tua aja itu udah dapat pahala, Pul, ya. Amin. Nah itu mama, ada yang mau disampaikan ke papa juga nggak? Papa sehat-sehat, Pak. Ya insya Allah. Ya nanti ya mudah-mudahan mimpi-mimpi Ipul Allah kabulkan semuanya. Amin ya Allah. Oke, sip. Pul, gimana kerja di sini? Senang apa enggak? Alhamdulillah senang, Pak. Apa yang Ipul dapatkan, bahasanya ya pasti ya kalau kerja kan dapat gaji gitu ya. Selain itu apa ada nilai-nilai lain nggak yang Ipul dapatkan? Agama, pakai deket ke agama. Lebih dekat ke agama ya, Masya Allah, Masya Allah. Terus hubungan sama orang tua masih baik-baik aja kan? Nggak ada ini ya? Nggak ada. Pul, kan Ipul jauh nih dari orang tua. Ya kita juga sebagian mungkin banyak yang jauh dari orang tua. Cuman sebagai anak rantau tuh, apa perasaan Ipul jauh dari orang tua tuh? Ipul tuh bisa tough, bisa bertahan gitu. Nggak, kan kayak Ipul kerja di sini masih betah gitu. Maksudnya nggak dikit-dikit minta pulang. Nggak ada banyak yang kayak gitu. Gitu. Iya. Alasan Ipul kenapa bisa gue bertahan gitu di Jakarta dan jauh dari orang tua gitu, itu gimana? Sedangkan Ipul kan juga deket banget nih sama homesick ya, biasanya homesick ya. Homesick biasanya ya. Orang tuh kangen kampung gitu loh. Kangen sih biasanya kangen. Kangen ya. Nah itu cara ngatasinnya gimana tuh, Pul? Cara ngatasinnya ya gimana lagi, Pul? Pengen ya pertama pengen membagikan kedua orang tua. Pasti Pul harus betah-betah di sini. Ya pertama sih betah-betah sih benernya. Betah-betahin. Maksudnya kan gini, ini mudah-mudahan bisa jadi masukan buat teman-teman yang rantau juga gitu loh. Ketika kangen kampung, apalagi orang tua di kampung juga, teman-teman banyak di kampung. Nah, ketika rantau untuk mengatasi kekangenan itu bagaimana biasanya Ipul? Betah-betahinnya apa itu maksudnya? Ipul bawa baju bapak sama mama simpenin. Oh gitu. Oh ada bajunya? Ada. Nanti tunjukin ya? Ada nggak? Ada, nanti tunjukin ya bajunya Ipul. Ada lagi yang mau disampaikan nggak sama papa mama? Ipul berapa bersaudara sih? Dua. Sama? Kakak. Sama kakak. Namanya siapa kakak? Wahid. Oh kakak, abang maksudnya? Iya abang. Abang Wahid. Iya. Sering berantem dulu? Sering banget pas kecil. Tapi sayang dong sama abang dong? Sayang. Sayang ya? Ada yang mau disampaikan nggak sama abang? Sehat-sehat. Mandiri. Jangan bikin mama sama bapak sedih terus. Kasihan. Bapak udah sakit-sakitan. Abang Wahid ya, sama mama juga, sama papa. Ya, teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak kira-kira? Enggak sih, udah. Ya, jadi memang kalau permasalahan kalau misal orang rantau itu memang homesick ya. Betul. Itu yang paling kerasa banget gitu loh. Terus ketika di titik, kalau mungkin Ipul insya Allah masih di titik yang lumayan nyaman sebenarnya, insya Allah. Artinya kan tinggalnya juga di sini, terus juga di titik gajinya memang gaji bulanan, tapi ada beberapa yang ada dapat pemasukan, ada yang tidak. Itu yang kayaknya lebih struggle banget gitu loh. Nah ini yang kita doakan juga sama para perantau, anak-anak rantau yang selama ini mungkin income-nya ada dan tiada gitu ya. Artinya ada bulan ini, bulan depan nggak dapet gitu ya. Kita doakan tetap bertahan, tetap semangat, dan
tetap kejar mimpi-mimpi yang memang kalian impikan gitu loh. Pul, thank you ya Pul ya. Ya Pak. Ya, makasih banget. Semoga bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua. Ini ya, Pul ya? Iya Pak. Ini baju siapa? Ini baju Bapak. Oh, baju Bapak suka baju pakai baju tentara gini? Iya. Oh iya. Terus yang ini? Itu baju Mama. Oh, kalau tidur di rumah gitu ya? Sering banget pakai baju ini soalnya. Serius? Serius. Ini khusus Ipul minta gitu? Enggak, Ipul diam-diam bawanya. Ih, gimana sih? Nanti bapak sama mama bilang, loh bajuku mana gitu loh. Hah? Enggak. Ipul biasa kalau misalnya lagi kangen banget nih, apa yang Ipul lakuin dengan dua baju ini? Kalau mau tidur terbawa, dipeluk biasanya. Oh gitu? Ya, kalau nggak di bawah bantal buat tidur. Oh gitu? Iya. Masya Allah ya. Yang gitu coba. Lecek. Dua baju orang tua Ipul nih, Masya Allah. Thank you, Ipul. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.